Kalau misalnya sudah perjalanan jauh, otomatis tekanan yang ditimbulkan dari suhu mesin ini sangat besar. Ya Allah. Ini terjadi apa ya? Apa ya? Nanti saya coba ganti atau saya benerin ya. Saya las, coba nanti. Panas juga nih. Ini sebenarnya kebocorannya ini bagaimana sih? Luar biasa ini bocornya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi di JB Vlog. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Sahabat Motoba, sahabat otomotif dan pemerhati otomotif lainnya ya. Semoga semuanya dilancarkan rezekinya buat teman-teman yang belum mempunyai mobil ya. Saya doakan semoga teman-teman segera tercapai keinginannya selama ini diimpikan ya. Oke, ini Daihatsu mobil Verosa tahun 94. Jadi untuk Daihatsu Verosa ini memang jarang banget mengalami masalah seputar overheat, karena untuk Daihatsu Verosa ini menggunakan kipas radiator yang digerakkan oleh puli ya, sehingga jarang terjadi mengalami overheat. Beda halnya kalau misalnya kipas radiator digerakkan menggunakan elektrikal yang sering kali terjadi pada sensor WTS ataupun jalur wiring ya, yang sering kali bermasalah. Oke, sebenarnya kalau misalnya untuk Daihatsu Verosa ini bisa ya terjadi overheat. Jadi untuk kasus Daihatsu ini itu permasalahannya pada pipa bypass yang dari radiator ke engine ya, ke water jacket itu mengalami kebocoran. Padahal untuk Daihatsu Verosa ini bypassnya itu menggunakan besi, tapi kok bisa mengalami kebocoran, itu sangat luar biasa. Padahal kalau misalnya Daihatsu Verosa itu bisa sampai overheat, itu bisa sangat fatal dan harus dilakukan turun mesin. Itu lumayan. Oke, cek langsung aja ya kebocorannya di mana. Jadi sebelumnya saya ganti coolant ya. Tadinya itu nggak pernah adanya kebocoran radiator, air radiator ya. Tapi setelah diganti kok nggak tahu kenapa kok ini kok ada kelihatan rembesan dari air radiator. Saya juga curiga untuk ini temi-temi ini kayak semacam kayak Dexton ya, kayak lem. Ternyata tak cungkil kok bocor. Pertama itu saya curiga itu dari klem ini, dari hose water upper ya, yang pipa atas. Kirain ini agak longgar, tapi setelah saya congkel dikit sini tuh rembes. Walaupun kecil, kalau misalnya tidak ketahuan dan melakukan perjalanan jarak jauh itu bisa sangat fatal, dan air radiator itu terus berkurang dan sistem pendingin pada mesin itu akan mengalami penurunan kinerja. 1 tetes 2 tetes dan lama-lama bisa habis. Coba saya congkel sini ya. Saya curiganya di sini. Sebenarnya ini udah sangat kuat ya menggunakan pipa besi ini ya. Ini seharusnya itu sangat awet dan sangat jarang ya terjadi kebocoran. Biasanya itu kalau misalnya pipa radiator itu yang bocor atau pecah ini dari pipa ini, yang karet ini.
Kalau misalnya sudah berumur agak lama ini biasanya getas dan seringnya itu pecah karena tekanan air radiator yang begitu kuat, juga lifetime dari pipa radiator ini semakin menurun. Tapi kalau misalnya untuk pipa besi ini bypass itu sangat jarang ya, walaupun ada, contohnya ini ada, nyatanya ada, dan sangat fatal pokoknya. Apalagi kalau misalnya untuk mesin ini itu mau nggak mau, kalau misalnya overheat sampai mogok berarti harus turun mesin, dan biaya yang dikeluarkan itu sangat besar, 5 juta sampai 10 juta tergantung dari penggantian part yang rusak. Coba saya congkel. Buset. Ini posisi saya matiin ya mesinnya. Tadi harus nyalain. Ini sangat bahaya, apalagi kalau misalnya sudah perjalanan jauh, otomatis tekanan yang ditimbulkan dari suhu mesin ini sangat besar. Ya Allah. Nih. Ini terjadi apa ya? Apa ya? Nanti saya coba ganti atau saya benerin ya, saya las, coba nanti. Panas juga nih. Ini sebenarnya kebocorannya ini bagaimana sih? Luar biasa ini bocornya. Saya buka sekalian. Ini karena sudah agak panas, jadi tekanannya itu lumayan. Nih, luar biasa. Ini kalau misalnya perjalanan jauh gini dibiarkan nggak tahu, itu bisa fatal, bener-bener fatal, bener-bener overheat karena air radiator itu terus berkurang. Ini coba nanti saya las atau saya ganti dari bypass ini biar lebih aman. Jadi buat teman-teman Daihatsu Verosa dimanapun Anda berada ya, coba perhatikan, walaupun pipa radiator ini besi ya, bypass ini besi, tapi coba dicek, karena apalagi kalau misalnya dulunya itu menggunakan air radiator, menggunakan air ledeng ya, tentunya kemungkinan terjadi korosi karat itu sangat mungkin terjadi, karena besi akan korosi. Kalau udah korosi ya begini. Coba nanti saya cek kok bisa terjadi. Kalau misalnya bisa dibenerin, kalau misalnya dilas, kalau misalnya nggak bisa ya harus mau nggak mau harus diganti. Memang kemarin saya udah ngecek di online itu nggak begitu mahal ya, nggak nyampe 100.000 ya. Walaupun nggak nyampe 100.000, kalau misalnya ini dibiarin nggak diganti, itu bisa mengeluarkan 6 juta 7 juta untuk proses turun mesin ya. Oke, saya akan coba lepas bypass ini, saya coba amatin kerusakannya bagaimana, saya coba akalin lah agar bisa meminimalisir biaya. Mungkin teman-teman bisa coba, kalau misalnya memang berhasil saya perbaikin, saya tambal, saya las. Kalau enggak ya mau nggak mau harus diganti biar lebih yakin lah kalau misalnya untuk perjalanan jauh ya sama keluarga, tentunya tidak was-was. Oke, sambil tunggu agak nggak begitu panas biar enak pas waktu pembongkaran, saya coba dinginkan dulu ya. Oke, buat teman-teman sahabat Daihatsu Verosa dimanapun Anda berada, sahabat otomotif dan pemerhati otomotif lainnya, namanya mobil tua itu banyak masalah tentunya, karena memang mobil bekas, mobil tua itu dari segi umur, dari segi pemakaian memang udah jauh di atas ya, di atas pemakaian ya. Sangat wajar untuk proses perbaikan, permajaan itu tentu saja mau nggak mau harus dilakukan agar mesin mobil tetap layak jalan dan aman saat perjalanan. Oke,
tonton video terus sampai selesai. Saya akan coba ganti ini, lepas klem water hose. Ini ada 2, nanti dilepas. Kayaknya kuat banget ininya, udah dikasih sealer. Jadi saya nunggu dingin dulu. Sebelumnya mungkin nanti saya akan kuras dulu air radiatornya. Oke.